Kemungkinan besar Anda pernah mendengar lagu dari band Aerosmith, setidaknya sekali dalam hidup Anda yang penuh warna. Mungkin saat Anda menikmati makan malam di bar atau restoran yang nyaman, atau ketika bersantai di sebuah pub bersama teman-teman, menikmati suasana malam. Lagu-lagu Aerosmith juga seringkali terdengar di tempat-tempat yang mungkin tidak terduga, seperti di terminal bus atau kereta, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul. Di sana, di tengah keramaian, para pemuda mungkin duduk santai merokok atau bercanda sambil bermain dengan 2 keping uang logam. Aerosmith seolah hadir di mana-mana, mengisi berbagai ruang dalam kehidupan kita. Musik mereka tidak hanya mampu bertahan melawan waktu, tetapi juga menembus batasan ruang, usia, dan generasi, menciptakan ikatan tak kasat mata di antara para pendengar dari berbagai belahan dunia. Tentu saja, Aerosmith bukanlah sebuah band yang baru muncul. Dalam lanskap musik rock Amerika, terdapat sejumlah nama yang bukan sekadar band, melainkan institusi budaya. Di antara nama-nama besar tersebut, Aerosmith berdiri sebagai salah satu fenomena yang paling abadi. Sebuah entitas musik yang bukan hanya lahir dari persinggungan kreativitas, tetapi juga ditempa oleh konflik, kerentanan manusia, dan determinasi yang tak pernah padam. Perjalanan mereka merupakan narasi kompleks tentang pencarian identitas, kehancuran, kebangkitan, dan transformasi artistik. Aerosmith resmi dibentuk pada tahun 1970 di Boston, Massachusetts. Namun, ironisnya, tidak ada satupun anggota band yang benar-benar berasal dari kota tersebut. 3 tokoh kunci seperti Steven Tallarico atau Steven Tyler, lalu ada Joe Perry, dan juga Tom Hamilton. Mereka bertemu bukan di kota besar, melainkan di ruang-ruang kecil kehidupan pinggiran Sunape, New Hampshire, pada akhir dekade 1960-an. Pertemuan mereka awalnya tidak memicu kelahiran band, tetapi menjadi pertemuan benih kepribadian yang kelak membentuk salah satu mesin rock terbesar dalam sejarah musik. Tyler berasal dari Yonkers, New York, kota dengan denyut urban yang keras. Perry dari Hopedale, Massachusetts, sebuah lingkungan yang lebih tenang. Hamilton dari New London, New Hampshire, yang lebih pedesaan. Perbedaan latar belakang ini melahirkan dinamika artistik yang unik, perbedaan yang tidak memecah, melainkan memperkaya komposisi identitas band. Pada tahun 1970, ketiganya memutuskan untuk memulai perjalanan musikal baru. Perry dan Hamilton pindah ke Boston pada September tahun 1970, diikuti Tyler sebulan kemudian. Di kota inilah mereka bertemu Joey Kramer, seorang drummer dari Yonkers yang menyimpan impian sederhana namun penuh tekad, bermain musik bersama Steven Tyler. Kramer yang kala itu berkuliah di Berklee College of Music, salah satu institusi musik paling prestisius di dunia, bahkan memutuskan untuk berhenti demi mengejar kolaborasi yang diyakininya akan membawa makna besar. Dengan keputusan kolektif tersebut, formasi awal Aerosmith pun terwujud. Ray Tabano sempat mengisi posisi gitarism. Namun, pada 1971 digantikan oleh Brad Whitford, gitaris berbakat dari Reading, Massachusetts, yang memperkuat struktur musikal band. Sebelum Aerosmith eksis, tiap anggota sudah mengarungi perjalanan musikal masing-masing. Pada 1964, Steven Tyler membentuk The Stringers, yang kemudian berubah nama menjadi Chain Reaction. Musik mereka cenderung terstruktur dan berorientasi pop rock. Sebaliknya, Joe Perry dan Tom Hamilton membentuk The Clock Band atau Joe Perry Jam Band yang lebih bebas, improvisatif, dan berakar pada blues. Dua kutub inilah struktur dan kebebasan, pop dan blues, disiplin dan spontanitas,
yang kelak menjelma menjadi DNA musikal Aerosmith. Pada 1970 Chain Reaction dan Joe Perry Jam Band tampil di panggung yang sama. Pertemuan musikal ini menjadi momen transformasional. Tyler merasakan energi Joe Perry Jam Band sebagai sesuatu yang liar, jujur, dan penuh kemungkinan. Ia kemudian mengusulkan penggabungan dua band tersebut menjadi satu entitas baru. Dalam pertemuan pada Oktober tahun 1970, Tyler menegaskan satu hal. Ia tidak ingin kembali menjadi drummer. Ia bersedia bergabung hanya jika ia menjadi vokalis utama, suatu keinginan yang bukan sekadar ambisi, tetapi panggilan artistik. Para anggota lain pun menerima, sehingga lahirlah band yang kelak dikenal dunia sebagai Aerosmith. Mereka menetap di sebuah rumah di Commonwealth Avenue, Boston, yang kemudian menjadi tempat lahirnya banyak karya awal mereka. Rumah itu menjadi ruang spiritual, tempat di mana persahabatan diperdalam. Konflik muncul, ide-ide liar tumbuh, dan musik-musik awal Aerosmith ditulis dalam malam-malam yang panjang dan penuh energi muda. Album debut mereka, Aerosmith 1973, menjadi pintu pembuka. Meski belum sepenuhnya menggetarkan dunia, lagu Dream On menandai identitas musikal band. Balada rock yang intens, syarat emosi, dan dipimpin oleh suara Steven Tyler yang khas, melengking, penuh vibrasi, dan berkarakter teatrikal. Keberhasilan lebih besar datang lewat album Get Your Wings yang rilis tahun ke-1974, album Toys in the Attic yang rilis tahun ke-1975, album Rocks yang rilis tahun ke-1976, album Draw the Line yang rilis tahun ke-1977, dan album Night in the Roots yang rilis tahun ke-1979. Untuk album Toys in the Attic dan Rocks menjadi karya monumental. Tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga berpengaruh secara estetika dan filosofis bagi generasi musisi selanjutnya. Banyak band rock besar, dari Metallica hingga Guns N' Roses, menyebut album Rocks sebagai salah satu album paling membentuk dalam hidup mereka. Namun, seiring ketenaran meningkat, konflik internal ikut tumbuh. Joe Perry keluar pada 1979 untuk membentuk band lain, sementara ketergantungan Steven Tyler terhadap narkoba semakin memperburuk kondisi band. Brad Whitford pun keluar beberapa tahun kemudian. Masa ini sering disebut sebagai periode kejatuhan pertama Aerosmith. Pada 1982, Aerosmith tetap merilis Erose in a Hard Place, meski tanpa dua anggota utamanya. Namun karya ini tidak mampu mencapai kejayaan sebelumnya. Situasi berubah drastis ketika Joe Perry dan Brad Whitford kembali pada pertengahan 1980-an. Reuni ini memulai babak keemasan baru bagi Aerosmith. Mereka merilis album Down with Mirrors yang rilis tahun ke-1985, album Permanent Vacation yang rilis tahun 1987, album Pump yang rilis tahun ke-1989, dan album Get a Grip yang rilis tahun ke-1993. Album-album tersebut tidak hanya diterima secara komersial, tetapi juga melahirkan sejumlah video musik ikonik pada era MTV. Suatu medium yang memperkuat visual, citra glam, dan karisma panggung Aerosmith. Album Pump terjual lebih dari 6 juta kopi, menjadi simbol keberhasilan yang melampaui masa lalu dan mempertegas daya tahan band dalam menghadapi perubahan zaman. Keberhasilan Aerosmith mencapai tingkat global pada akhir 1990-an melalui balada monumental I Don't Want to Miss a Thing.
Soundtrack film Armageddon 1998. Lagu ini bukan hanya menjadi nomor 1 di tangga lagu dunia, tetapi menjadi semacam lagu cinta universal, sebuah ekspresi emosional yang melintasi batas budaya dan generasi. Mereka juga menciptakan Angel's Eye. Untuk film Charlie X Angels 2000 memperluas jejak artistik mereka dalam ranah budaya populer. Secara keseluruhan, Aerosmith telah menjual lebih dari 150 juta album, memenangkan berbagai penghargaan termasuk Grammy Award 1990, dan menjadi figur sentral dalam narasi rock Amerika. Meskipun mengalami pasang surut kesuksesan, Aerosmith tidak luput dari tragedi. Pada 2007, Steven Tyler terjatuh saat membawakan lagu Love in an Elevator. Pada 2010, ia mengalami cedera patah tulang dan trauma fisik setelah kecelakaan di panggung, memicu spekulasi mengenai bubarnya band. Namun, sebagaimana karakter mereka sejak awal, Aerosmith kembali bangkit. Setelah pulih, mereka kembali menjalani tur hingga 2011 dan pada 2012 merilis album Music from Another Dimension, memperpanjang warisan musik mereka hingga generasi baru. Aerosmith bukan hanya sekadar band rock, mereka adalah simbol ketahanan, metamorfosis, dan integritas musikal. Musik mereka tidak sekadar berbicara melalui nada, tetapi melalui sejarah yang penuh luka, pencarian, persahabatan, kehancuran, dan kembali bangkit. Dalam konteks akademis, Aerosmith dapat dipandang sebagai representasi evolusi rock Amerika dari era blues hingga glam rock modern. Studi kasus tentang dinamika kelompok kreatif. Fenomena budaya yang melampaui produk musik, memasuki ranah identitas sosial dan ekspresi generasi. Sementara secara puitis, perjalanan mereka dapat digambarkan sebagai sebuah simfoni perjalanan manusia, di mana setiap nada adalah pergulatan, setiap ketukan adalah luka yang sembuh, dan setiap lagu adalah pengingat bahwa seni selalu menemukan cara untuk hidup, bahkan ketika para penciptanya hampir runtuh. Jadi begitulah kisahnya, gengs. Semoga bisa menambah wawasan dan juga menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, harap dimaklum ya, gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Adios, amigos. Hanya seputar musik.